Coba kalian bayangin kalian duduk di sebuah kursi yang ada di kelas, tapi ternyata kursi itu punya pemilik yang merupakan arwah gentayangan. Nonton cerita ini sampai habis. Selamat datang di Creativity, tempat kita cerita horor, misteri, dan lain-lain. Tapi khusus untuk cerita horor, terserah kalian mau percaya atau enggak. Yang penting semua yang dengar happy. For teman-teman yang mau bawa ini video ini dengan bahasa Manado, Ngoni boleh langsung bawa ini di TikTok Creativity. Cerita kali ini dikirim oleh salah satu teman TikTok kita yang namanya akan kita rahasiakan. Dan buat teman-teman nih yang mau kirim cerita, boleh langsung DM lewat TikTok atau kirim lewat email yang ada di bio ya, dengan format seperti ini. Oke, kalau udah kita langsung ke ceritanya. Kisah ini terjadi tahun 2014 di Kota Mobagu yang merupakan satu daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Pengirim ceritanya kita sebut saja namanya Risma. Risma saat itu masih duduk di bangku kelas 3 SMP dan pokoknya udah memasuki tahap akhir untuk menuju ujian nasional. Semasa sekolah, Risma ini punya satu teman deket cewek juga yang namanya Cindy. Jadi mereka tuh selama mereka di SMP kemana-mana selalu bareng terus. Pas masuk di kelas 3, Risma ini merasa kayak udah ada yang aneh gitu sama dirinya sendiri. Karena dia sering banget ketindihan dan gak cuma 1-2 kali dia mengalami kerasukan. Entah itu di rumah ataupun di sekolah. Nah itu baru dia alami pas kelas 3 SMP pokoknya. Melihat hal itu, orang tua dari Risma pastinya khawatir dong, ini anak kenapa gitu. Jadi mereka memutuskan untuk membawa Risma ke sebuah pengobatan alternatif. Pergilah mereka ke satu orang pintar lah ya yang ada di daerah itu. Dan kemudian Risma mengikuti beberapa ritual atau kita sebut saja pengobatan. Akhirnya Risma pulih. Jadi menurut Risma dia tuh pulih artinya udah gak ketindihan lagi kalau tidur. Terus udah gak pernah lagi kerasukan. Selama 1-2 bulan Risma sudah menjalani kehidupannya dengan normal, bersekolah dengan normal, bergaul dengan normal karena udah gak ada gangguan lagi gitu. Karena saat itu sudah mendekati waktu ujian nasional, jadi mereka tuh harus belajar lebih intens di sekolah. Nah si Risma tinggalnya tuh jauh banget dari sekolah, pokoknya ada sekitar 30 menit lah dari rumah ke sekolah. Sedangkan temennya si Cindy nih rumahnya deket banget dari sekolah, cuma 5-10 menit udah bisa nyampe tuh di sekolah. Nah mereka ngobrol lah, gimana kalau Risma tinggal aja di rumahnya Cindy gitu. Jadi Risma buatlah pengajuan ke orang tuanya bahwa dia selama proses belajar sebelum ujian nasional dia akan tinggal di rumahnya si Cindy. Karena kebetulan di rumahnya si Cindy tuh cuma ada Cindy sama ibunya. Bapaknya lagi pokoknya kerja di luar lah. Nah karena Cindy dan Risma ini, orang tuanya Risma juga udah tahu si Cindy ini anak baik-baik yang jadi temen deketnya si Risma. Jadi diizinkanlah Risma tinggal di rumah Cindy selama proses belajar ujian nasional. Pas mereka tinggal bareng semuanya normal aja. Mereka kemana-mana bareng, belajar sama-sama. Pokoknya aktivitasnya normal, gak ada gangguan sama sekali. Satu ketika pas mereka lagi makan sarapan, ibunya Risma yang lagi nyapu di halaman tiba-tiba teriak. Kaget dong ini anak berdua di dalam. Langsung keluar tuh, kenapa mah? Betapa kagetnya mereka pas lihat ibunya si Cindy lagi megang sebuah bungkusan yang di dalamnya tuh ada kembang sama secari kertas yang bertuliskan, jangan pernah bantuin Risma karena Risma adalah tumbal saya. Kalau sampai kamu masih bantuin si Risma, maka anak kamu yang akan saya ganggu. Horor kan ya? Tapi saat itu si ibunya si Cindy nih karena berani banget, jadi ya udahlah, gak percaya juga sama yang begini-beginian. Jadi cuma disimpan tuh kertas, pokoknya bungkusan itu hanya disimpan dan gak terlalu dipikirin. Setelah kejadian itu, si Risma kambuh lagi. Dia mulai kerasukan. Dan kerasukannya tuh hampir setiap hari, pokoknya intens. Dia kerasukan di rumah maupun di sekolah. Semuanya gak ada yang tahu alasan kenapa Risma ini sering banget kerasukan. Padahal nih anak normal-normal aja hidupnya gitu. Melihat hal itu si ibunya Cindy prihatin karena ya udah dianggap kayak anak sendiri lah si Risma ini.
Jadi ibunya Cindy bawalah Risma berobat. Pergi ke tempat pengobatan alternatif tapi gak sembuh-sembuh juga. Risma ini setiap kerasukan dia akan memberontak, teriak sambil mengeluarkan lidahnya. Jadi itu kayak udah template Risma kerasukan. Jadi dia pokoknya akan teriak, berontak, keluarin lidah. Pokoknya gitu terus. Sampai akhirnya dapat nih ibunya Cindy, dapat satu orang pintar yang katanya jago lah di daerah itu. Dibawalah Risma berobat ke orang pintar tersebut. Dan akhirnya terbongkarlah alasan dibalik siapa yang gangguin Risma ini. Ternyata orang yang gangguin Risma ini bilang ke orang pintar itu kalau Risma katanya berisik banget di kursinya dia. Jadi tempat duduk yang ada di kelasnya Risma yang dia duduki selama ini itu punya seorang cewek juga yang adalah korban penculikan, pembunuhan dan pemerkosaan. Dan saat insiden itu terjadi ke korban itu, lidahnya tuh ditarik sama pelaku sampai mau keluar gitu lidahnya. Makanya setiap Risma kerasukan dia akan menjulurkan lidah. Akhirnya si Risma diobati lah. Pokoknya ada ritual lagi yang harus Risma jalankan sampai Risma benar-benar pulih. Pokoknya Risma struggle tuh selama SMP, dan katanya si Risma setelah mengetahui alasan dibalik kenapa dia diganggu dan mengikuti ritual yang tepat, akhirnya dia bisa beraktivitas normal sampai dia SMA dan seterusnya udah nggak ada gangguan sama sekali dalam hidupnya si Risma. Pokoknya begitulah ceritanya guys. Semoga nggak ada dari kita yang digangguin sama kayak si Risma. Masalahnya Risma kan nggak tahu ya. Dia kan cuma duduk doang di situ, tapi malah digangguin sampai segitunya. Pokoknya semoga kita semua terhindar dari hal-hal seperti itu dan tetap jaga diri ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Crestivity, like, komen juga di TikTok sama YouTube, dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya. Kita ketemu di video selanjutnya.